AV1 adalah salah satu opsi kodek yang ditawarkan ke kita para konsumen yang menggeluti di dunia streamer dan broadcast. Katanya kodek ini tuh bisa mendapatkan kualitas gambar streaming yang baik dengan kebutuhan bandwidth yang lebih sedikit, dan kalau misal kita pakai buat rekor, itu file size-nya katanya bisa lebih kecil. Jadi dengan kodek ini kita bisa melakukan live streaming dengan kualitas gambar yang bagus, tajam, pokoknya minim ngeblur deh, tanpa perlu menggunakan speed internet yang super cepat. Buat yang belum tahu speed internet itu yang mana, itu tuh yang kayak sering kita lihat di provider internet jualan. Biasanya di brosurnya itu tertulis speednya up to 30 Mbps, 50 Mbps, atau sampai 100 Mbps gitu. Nah, kata dari berapa Mbps inilah yang disebut speed internetnya. Hitungannya itu adalah megabit per second. Nah, berkat adanya kodek AV1 ini, secara teori ya, ada kemungkinan bisa jadi opsi buat yang melakukan live streaming secara portable. Seperti kayak menggunakan jaringan 4G pada modem untuk mendapatkan akses internetnya, tapi bisa menjaga kualitas gambar live streamingnya. Ya mungkin teman-teman yang udah biasa pakai Orbit tau lah ya, pakai resolusinya tuh kadang suka ngedrop gitu kalau pakai Orbit gitu. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman saya saat mencoba streaming dan recording menggunakan kodek AV1 di OBS. Apakah benar kebutuhan bandwidth-nya bisa lebih kecil dan ukuran file size-nya juga bisa lebih kecil pada saat recording? Mari kita bahas. Jadi saya sempat mencoba ulik-ulik kodek ini buat dipakai saat main game untuk kebutuhan game streamer. Sehubung kartu grafis Nvidia yang sudah memiliki fitur encoder AV1 itu ada di seri RTX 4000-an. Maka di sini pengetesan saya tuh akan menggunakan dua PC yang speknya berbeda sebagai encodernya. Jadi PC yang di samping saya ini menggunakan prosesor Ryzen 3700X, tapi kartu grafisnya sudah pakai RTX 4000-an buat dapatin kodek AV1-nya. Nanti di sebelah sini ada PC yang menggunakan prosesor Ryzen 7700X, tapi kartu grafisnya masih RTX 3000-an. Nah ini nanti untuk kodek lain-lainnya ya, selain yang AV1. Nah ini tuh buat memastikan apakah PC dengan prosesor lama tapi dengan VGA baru bisa menjadi komputer encoder yang baik. Jadi skemanya seperti ini. Dari satu PC kita pakai buat main game. Nah itu kita output pakai HDMI masuk ke sebuah splitter. Nanti jaringannya tuh jadi split tuh jadi dua. Kemudian masing-masing akan masuk ke video capture yang sudah terpasang di masing-masing PC encodernya. Nah, nanti tuh gamenya kita record ya di resolusi Full HD 1080p 60 fps dengan masing-masing pilihan encoder dan tentunya dengan bitrate yang sama secara bergantian. Di sini saya pasang di 6000 bitrate. Nah, berikut adalah hasil perbandingannya dari recording gamenya.
headshot. Headshot. Chain headshot.裁きはすでに下りました。下がりなさい。蘭王帝君のためにお触り禁止。くらえ。おやおや。主湯の方へ。ついていきます。風雪の縮図。部外石。歌よ日となれ。暴力。隠れる術はありません。関係者。密煙。イン。行くぞ。万来をもって葬り去りました。雨描きがたし。行こう。この仕事は排除するべきですね。そう関係者。分来。歌よ日となれ。この件は分かって。暴力。痛い。この目で属性を見届けましょう。そう関係者。Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah kodek EV1 ini gambar video gamenya terlihat bagus atau sama aja? Nanti tulis ya di kolom komentar di bawah. Untuk ukuran file size-nya, ternyata pas saya cek tuh tidak ada yang perbedaan yang terlalu jauh ya. Jadi mirip-mirip aja gitu tiap kodeknya. Lalu, saat saya buat video pembahasan EV1 ini, salah satu kelemahan kodek EV1 yang saya temukan, itu ternyata tidak semua aplikasi video editing bisa membacanya. Seperti saat saya masukkan ini ke Adobe Premiere Pro yang versi 23.6. Jadi, begitu saya drag masukin ke dalam aplikasi Premiere Pro, ternyata file videonya itu nggak muncul. Yang muncul cuma audionya saja. Jadi, ya saya nggak bisa ngedit tuh pas awalnya. Anehnya, pas saat saya sudah masukkan ke aplikasi video editing yang lain, seperti DaVinci Resolve 18 yang gratisan, dan CapCut, ini malah bisa. Kemudian, untuk pengetesan streamingnya, saya sudah coba tes live streaming menggunakan 3 jenis kodek dari Nvidia ini. Cuma bedanya, dalam pengetesan ini, saya coba tes di resolusi 4K dengan bitrate yang paling minimum untuk di platform YouTube.
Kita bisa cek ya guide-nya di YouTube kalau minimal bitrate untuk video 4K 60 fps ada di 10 megabit per second. Jadi saya setting video bitrate-nya itu di OBS 10.000 bitrate. Oh ya, kenapa saya pakai platform live streaming-nya itu di YouTube? Karena di YouTube tuh sudah bisa menerima video codec dari AV1. Dan silakan hasilnya bisa teman-teman cek sendiri pada link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Menurut saya ya, itu ternyata kodek yang HVEC atau H265 dan AV1 ini tuh sama-sama bagus kalau menurut saya. Sama-sama memberikan gambar yang tajam walau dalam pergerakan layar yang cepat pada saat live streaming. Sedangkan yang H264 malah saat layarnya bergerak cepat tuh terlihat beberapa gambar mulai terlihat ngeblur. Padahal ya, pada saat nge-live, dari pihak YouTube studionya itu sudah memberikan warning ke saya. Kalau resolusi 4K 60 fps sebaiknya menggunakan bitrate sebesar 23.500. Tapi ya, karena ini adalah saya penasaran ya, mau ngetes di bagian minimum, jadi tidak saya hiraukan peringatannya. So ya, itu dia tadi pengalaman saya menggunakan kodek AV1 yang tersedia di PC Encode menggunakan RTX 4000-an untuk live streaming dan recording di OBS. Berarti kodek AV1 benar bisa kita pakai live streaming di YouTube. Dan hasilnya setara ya dengan kodek yang HVEC-nya atau H265-nya. Tapi yang AV1 bawaan dari OBS, yaitu yang versi AUM dan SVT, nah ini yang SVT tuh kadang pas saya rekor juga ada yang patah-patah ya di beberapa game yang saya tes. Ketika saya cek-cek tentang AOM dan SVT ini, ternyata dia tuh menggunakan prosesor untuk komputasi encodingnya. Jadi secara teori ya, untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus menggunakan AV1 dari OBS ini, harus menggunakan prosesor yang terbaru atau yang paling kencang lah, seperti itu. Tapi jika dipakai untuk recording, ukuran file size-nya tuh kalau saya lihat masing-masing tuh tidak ada bedanya ya dari masing-masing kodek itu. Paling yang perlu digarisbawahi, video dengan kodek AV1 ini masih belum kompatibel dengan aplikasi Premiere Pro di versi 23.6. Nah, balik lagi nih diingatkan, semua yang saya share di sini itu pada saat saya membuat video ini. Ya, ini tuh sekitar akhir bulan Agustus 2023. Mungkin kedepannya akan ada lagi firmware update dari Adobe agar bisa kompatibel dengan video kodek AV1. Kan lumayan ya kalau kita bisa record, terus bisa kita edit lagi gitu. Nah, di video berikutnya, apa kita coba tes pakai kodek AV1 ini di Vmix ya? Sudah kompatibel apa belum? Kalau teman-teman tertarik untuk Enfalme Studio Test juga di Vmix, jangan lupa like video ini dan tulis hal apa saja yang ingin diketahui atau yang ingin dipastikan dari kodek AV1 ini nantinya. Oh iya, subscribe dong kalau belum. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!